semua huruf. Harus minimal dan maksimal 5 sifat dari yang bunyi lawan. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Harus 5 sifat. Ini sifatul huruf dan kita lihat. Yang pertama sifat yang bunyi lawan. Sifat yang bunyi lawan ada 10 sifat. 5 kuat, 5 kurang kuat. Kita mulai sama yang pertama, itu namanya apa? Sifat jahar. Siapa tahu arti jahar apa? Fokus. Sekarang sifat itu punya arti 1. Cara membaca sifat itu 2. Ketiga, hasil sifat itu. Jadi ada 3 untuk setiap sifat. Sekarang, sifat jahar itu artinya apa? Hah? Tidak keluar nafas, Syekh. Maksud tidak keluar nafas? Ya, kita mau arti jahar. Arti jahar itu jelas. Baik. Cara membaca jelas itu udah tahu jelas, tapi cara membaca tekan di nafas atau di udara. Nah, fokus. Artinya jelas. Cara membaca tekan di nafas atau di udara. Hasilnya apa? Udaranya terputus. Hasilnya udara terputus hingga dikeluar. Baik. Kita akan contohin, tapi dulu lihat lawan sifat jahar apa? Hamas ya. Lawan sifat jahar hamas. Arti hamas apa? Lawan jahar. Jahar apa? Jahar jelas. Jelas. Lawan jelas apa? Hamas tidak jelas. Tidak jelas atau samar. Jahar itu kita bilang tekan di, cara membaca tekan di udara atau di nafas. Hamas Tidak ditekan. Tidak ditekan. Hasil jahar udaranya terputus. Hasil hamas Sudah tersambung. Udaranya seperti malir. Udaranya enggak diputus. Langsung kalau kita tahu satu, misal tahu jahar harus langsung tahu hamas, atau tahu hamas harus langsung tahu jahar karena lawannya. Ini putih, lawannya apa? Hitam. Enggak bisa putih lawannya kuning. Seperti itu. Baik, kita coba sekarang baca huruf jahar dan huruf hamas. Huruf jahar itu yang keluar dari sama huruf hamas keluar dari satu makhraj. Baik, jahar itu seperti apa? Seperti huruf dzal. Seperti huruf apa? Huruf dzal. Hamas huruf tha, sama makhraj. Tapi beda di sifat jahar. Baik. Sekarang saya mau baca jahar ya. Fokus. Kita bilang di jahar diputus suara. Enggak ada udara atau nafas, enggak ada. Lihat. Ada atau tidak? Dengar suara dal tidak? Ada suara dal. Baik, udara ada tidak? Enggak ada. Kenapa? Karena saya baca jahar. Jahar itu ditekan di udara. Baik, mau baca hamas. Huruf tha yang keluar dari makhraj sama tapi enggak ditekan. Oh. Jadi ini yang beda. Kita fokus. Sifat kedua. Sifat apa? Syiddah. Syiddah itu artinya apa? Kuat. Cara membaca?
Ditekan ya. Tekan di, ini tekan di udara, ini tekan di Suara. di suara. Hasilnya Hasilnya suara. ini hasilnya udara terputus. Ini hasilnya biasa, harus nggak pikir, nggak usah pikir. Ini tekan di udara, hasilnya udara terputus. Ini tekan di suara, hasilnya suara terputus. Suara terputus. Ya. Sama, hasilnya sama, nggak ada beda. Tekan jadi hasilnya sama. Baik, kalau lawan syiddah apa? Rohmah. Rakhawa. Rakhawa itu artinya apa? Ini kita bilang kuat. Ini apa? Berarti ringan. Ya. Hah? Lemah. Lemah atau kurang kuat? Lepas. Lepas dia ya. Lepas. Ya. Suara lepas. Cara membaca? Yang di sini tekan, di sini lepas ya? Lepas, iya. Atau tidak tekan? Bisa. Hasilnya apa? Suara. Seperti ini. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Hasilnya mengalir. Suaranya mengalir. Suara mengalir. Jadi syiddah dan rakhawah fokus di suara. Jahar dan hamas fokus di udara. Syiddah dan jahar kerjanya sama. Yang beda itu di suara, itu di udara. Rakhawah hamas kerjanya sama, yang beda itu di suara, itu di udara. Seperti itu. Tayyib, sekarang kita mau contohin huruf syiddah sama huruf rakhawah. Huruf syiddah seperti huruf hamzah. Huruf rakhawah seperti huruf ha. Baca. Kalau hamzah seperti ini. Mana hamzah? Kita bilang syiddah itu terputus suara. Tekan di suara hasilnya terputus. Ini saya tekan hasilnya terputus. Baik. Rakhawah. Kita bilang suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Jadi ada suara. Lanjut. Habis syiddah ada apa? Isti'la. Isti'la. Apa itu isti'la? Arti isti'la apa? Di atas ya. Diangkat isti'la atau naik. Apa itu? Apa itu yang naik? Lidah. Bukan. Lidah. Lidah ini naik. Benar tidak? Udah naik. Benar tidak? Benar tidak? Salah. Karena yang baik yang harus kita bilang ini terangkat atau naik. Apa itu? Pangkal lidah. Bukan lidah. Pangkal lidah. Tayyib. Udah pangkal lidah naik. Hasilnya apa? Hasilnya tidak turun. Hasilnya tebal. Hasilnya tebal. Kalau pangkal lidah naik, hasilnya tebal. Lawan isti'la apa? Istifal. Arti istifal apa? Tidak turun. Arti istifal turun. Apa itu yang turun? Lidahnya. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Fokus isti'la dan istifal fokus di pangkal lidah. Pangkal lidah. Hasilnya apa? Ini Suara tipis. Fokus kita lagi belajar lawan. Ini naik, ini turun. Ini kuat, ini kurang kuat. Ini jelas, ini kurang jelas. Harus seperti itu. Baik, sekarang isti'la dan istifal. Kita mau baca huruf isti'la dan baca huruf istifal. Huruf keluar dari bukan satu makhraj, tapi makhraj yang dekat. Atau satu makhraj. Huruf sad sama huruf sin. Satu makhraj sifatnya sama, yang beda isti'la dan istifal. Kita baca isti'la.
pangkal lidah naik. Baca istifal sa, oh, ha, ho, ha. Ini yang beda. Pangkal lidah naik jadi tebal. Pangkal lidah turun jadi tipis. Ini isti'la. Habis isti'la ada apa? Itbaq. Sifat itbaq. Sifat itbaq itu maksudnya apa? Hah? Tidak lengket dengan langit-langit. Lidah lengket dengan langit-langit. Bagian mana lidah? Jangan bilang lidah karena sekarang saya ini udah lengket. Ini benar. Bagian sisi lidah. Bagian pangkal. Bukan sisi. Fokus sekarang. Isti'la dan itbaq dan istifal dan infitah. Itu semuanya fokus di pangkal lidah. Jadi sekarang itbaq artinya apa? Pangkal lidah lengket di langit-langit. Pangkal lidah lengket atau menempel. Bagian dari pangkal lidah, bukan pangkal lidah semua ya. Bagian dari pangkal lidah menempel di langit-langit atas. Hasilnya apa? Suaranya terlalu tebal. Di sini tebal, di sini lipi. Terlalu tebal. Baik. Lawan itbaq apa? Infitah. Infitah. Itbaq artinya tertutup. Ya. Apa itu? Pangkal lidah di langit-langit atas menempel. Infitah maksudnya apa? Lawan tertutup apa? Terbuka sih. Terbuka langsung. Tertutup terbuka. Apa itu yang terbuka? Pangkal lidah. Maksudnya jadi menempel di langit-langit atas. Hasilnya apa? Hasilnya bukan terlalu tebal. Ini terlalu tebal, ini tidak. Baik, sekarang kita harus fokus. Isti'la, itbaq, istifal, infitah. Ini semua fokus di pangkal lidah. Ya, itbaq ini kita bilang menempel atau bertemu langit-langit atas. Kapan? Kalau lidah naik. Jadi syarat kita baca itbaq harus lidah naik, pangkal lidah naik. Kalau belum naik nggak bisa baca itbaq. Karena kita bilang udah naik baru menempel. Kalau belum naik belum bisa. Infitah nggak ada masalah. Di huruf tebal atau huruf tipis karena infitah lidah turun. Baik, kita coba sekarang contohin huruf tadi isti'la dan istifal. Kita sekarang mau isti'la itbaq. Maksud apa isti'la itbaq? Maksud tebal dan terlalu tebal dan tebal biasa. Misal huruf kha dan huruf ta. Huruf kha itu isti'la infitah. Kha. Sudah merasa tebal belum? Hah? Kha. Tebal tidak? Tebal. Saya nggak baca kha. Kha. Baik. Kalau mau baca ta. To. Tebal sama atau beda? Lebih tebal. Lebih tebal karena ada itbaq. Karena lidah lagi menempel di langit-langit atas. Jadi to. Jangan to. Sama. Kha. Ta. Bukan mulut sama. Tapi yang beda di pangkal lidah. Ini kenapa ada yang waktu baca, ada yang baca. Oh, kita bilang jangan monyong. Karena isti'la itu, tebal itu di pangkal lidah bukan di bibir. Di bibir gak usah monyong. Baik, habis itu kita mau lihat sifat yang terakhir. Itu namanya sifat apa? Ismat. Dan lawan ismat, idlaq. Idlaq. Ismat itu dan idlaq tidak jelas kalau kita belum paham ini semua. Belum merasa semuanya. Ini nggak bisa jelas kalau belum merasa semuanya. Dan kalau kita baca sifat ismat dan idlaq tidak ada masalah, nggak dibikin masalah. Misal
Ini kalau pangkal lidah turun, suara tipis, ada masalah. Ini kalau kita nggak ditekan, suara mengalir, ada masalah. Ini kalau kita nggak ditekan juga, ada masalah di udara. Tapi di ismat dan idlaq biasanya nggak ada masalah. Baik, saya bagaimana tahu saya udah baca ismat atau idlaq? Ismat maksudnya sedikit berat ya. Kenapa berat? Karena huruf itu jauh dari lidah atau jauh dari bibir dan ujung lidah. Idlaq mudah karena dari ujung lidah atau bibir. Baik, kita mau sekarang dicontohin umum untuk ismat dan idlaq. Lihat kalau kita mau makan, khusus yang bisa masak, yang suka masak, kalau suka masak terus, jadi ke rumah teman, ke rumah makan, kemana aja, kalau makan, ini dipakai bumbu, ini jahe, ini kunyit, ini tahu semuanya. Karena suka masak, tahu ini semuanya ada apa. Tapi waktu makan, ini, tapi ada merasa nggak tahu itu bumbu apa. Itu seperti kalau kita udah paham ini, tapi nggak paham ismat dan idlaq. Kalau kita baca, ini udah jahar, syiddah dan isti'la dan itbaq di huruf. Ada sifat saya nggak tahu apa itu. Apa itu? Saya merasa sedikit berat. Itu ismat. Saya merasa lebih mudah. Itu idlaq. Beda Kak sama kalau ada orang yang nggak suka masak tapi suka makan aja. Kalau dia masuk ke atau lihat makan, isi aja. Ini bagaimana? Enak. Iya, tapi bumbu apa? Enggak tahu, tapi enak, Masya Allah. Ini bumbunya enak. Dia nggak tahu kita masak sama apa. Kenapa? Karena belum tahu. Jadi dia nggak tahu. Baca jahar, baca rakhaw, baca isma, nggak tahu itu sifat apa. Karena dia suka baca aja. Nggak belajar, nggak paham ini semuanya. Jadi kita coba paham ini semuanya. Dan merasa waktu baca. Semua baru akan merasa ismat dan idlaq. Jadi jangan khawatir sama ismat dan idlaq. Sebelum kita lanjut ke bagian 2, sifat yang belum ada, belum bunya lawan, ada sifat namanya sifat tawassut. Sifat tawassut itu di antara syiddah dan rakhawa. Karena syiddah dan rakhawa itu, syiddah itu kuat, rakhawa itu kurang kuat. Tapi ada huruf bukan syiddah, bukan rakhawa. Antara syiddah dan rakhawa itu namanya apa? Tawassut atau bainiyah. Tawassut maksudnya di tengah. Sedang syiddah dan rakhawa. Jadi ada sifat namanya tawassut untuk huruf lam, nun, ain, mim, ra. Baik, ada yang mau nanya di sifat yang bunya lawan sebelum kita lanjut? Silakan yang mau nanya. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Contohnya tawasud apa, Syekh? Apa? Contoh huruf tawasud. Huruf tawassut apa? Huruf tawassut lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar. Jadi kita baca sifat huruf itu bukan kurang kuat. Ada kuat, tapi bukan terlalu kuat, bukan kurang kuat. Ini kenapa dibikin tawassut. Enggak ikut sampai putus, enggak ikut sampai terlalu mengalir. Jadi dibikin antara. Itu aja. Ada lagi yang mau nanya? Saya, Syekh. Apa? Yang sifat itbaqnya dari huruf dot. Kayak mana melatihnya ya, Syekh? Dari huruf dad. Iya. Semua di huruf dad juga. Misal al-arda. Huruf dad, pangkal lidah, menempel juga. Ba, ba, ta, sa.
Nggak ada beda, sama semuanya. Semuanya pangkal lidah menempel. Wala dha, at-ta, as-sa, ar-ra. Jadi semuanya suaranya sama. Baik. Ada lagi? Di sifat yang tidak punya lawan. Ada berapa sifat? Ada berapa sifat? 10 Syekh. 10. Ada 7 sifat. Yang pertama itu sifat apa? Safir. Safir. Sifat safir. Sifat safir itu artinya apa? Mendesis Syekh. Mendesis. Jadi suara safir ini. Jangan baca huruf safir dan baca. Enggak mau udara, mau suara. Suara mendesis. Hurufnya apa? Sad, sin, zai. Fa, za, za, sa, za. Sa, sa, za, semuanya bunyi. As, as. Baik. Kita bilang tadi waktu belajar sifat yang enggak bunyi lawan, setiap huruf harus punya berapa? 5 sifat. Enggak, 5. Harus kanan atau kiri. Enggak bisa kanan kiri sekalian. Jadi kalau syiddah enggak bisa rakhawah. Kalau jahar enggak bisa hamas. 5 sifat. Dari yang 10. Enggak bisa liping, enggak bisa kurang. Harus 5. Dan 5 itu ikut. Waktu fathah, dhamma, kasrah, sukun, bertasydid. Ikut terus. Sifat yang enggak punya lawan, ada sifat di huruf ini. Ada misal ini di 3 huruf aja, bukan di semua huruf. Ini safir ikut huruf ini terus berharakat atau sukun. Sekarang ada sifat yang enggak ikut waktu berharakat, ikut waktu sukun aja. Jadi huruf yang atau sifat yang enggak punya, yang tidak punya lawan, ada hal khusus. Kita harus fokus. Kedua, sifat apa? Hah? Apa? Memantul Syekh. Qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul Syekh. Mementul. Mementul huruf apa? Qaf, qaf, jim, Pa, Ba, ba, jim, dal, dal. jim, dal, Apa? Huruf apa? Huruf apa? ro'ol. Ya, huruf apa? Qaf, Bujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Bisa di dalam kata apa? Opo bujadin. Qutbu jad. Qutbu jadin. Jadi qa, ta, ba, jim, dal. Ini qalqalah ikut waktu sukun aja. Kalau berharakat nggak bisa. Nggak bisa baca. Ini misal ada qala, qala, nggak bisa. Tapi kalau sukun bisa. Aqa, aja, aba, apa, ada. Itu yang maksudnya qalqalah. Ketiga. Sifat apa? Hah? Alin. Sifat al-lin. Arti lin apa? Lembut. Lembut, mudah, jangan keras. Di huruf apa? Ya, waw, ya dan waw. Ya, sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Yang kita harus fokus, semuanya dibaca ya ini tidak lin. Kenapa?
Semuanya yang ada sekarang udah baca ya, yang ya lin tapi bukan lin. Tahu di mana? Di kata asy-syaitan ada ya lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Tapi suka baca asy-syaitan. Ini bukan lin. Baru bilang lembut. Mana lembut di sini? Harus ya yang lin, lipi. Quran, lipi lembut dari ya lain. Dari ya fathah, dari ya sukun, dari ya mad, dari. Ini lipi lembut. Keempat apa itu? Sifat apa? Takrir. Takrir, boleh. Apa itu takrir? Bergetar, Syekh. Takrir itu bergetar atau berulang ya? Ya, mengulang. Bergetar artinya berulang. Baik, sekarang saya baca huruf apa yang takrir? Ra. Huruf ra. Baik. Bagaimana cara membaca huruf ra takrir? Akbar. Ar. Jangan baca ar. Mana takrir? Gak ada. Harus ada takrir. Tapi jangan banyak. Waktu masuk aja. Ar. Jangan keras di makhraj biar bisa. Kalau keras, lidah susah tergetar. Lidah susah terulang, lidah susah. Ar-Rahman. Al-Quran. Saya lanjut ra biasa, tapi masuk tekrar. Seperti itu. Ini takrir. 5 apa? Yang 5 apa? Apa? Inhiraf. Inhiraf, boleh. Inhiraf artinya apa? Suara belok. Inhiraf maksudnya miring ya. Kita kalau ada orang yang istiqamah, tiba-tiba dia miring. Itu inhiraf. Dia duluan istiqamah, sekarang inhiraf. Ya, atau kalau ada yang lagi di tol ya, di jalan tol, lagi drive, lagi supir di jalan tol, tapi ngantuk. Jadi di mobil gimana? Itu namanya inhiraf. Mobil lagi inhiraf. Nah, itu semuanya maksudnya inhiraf. Jadi dari contoh yang saya kasih sekarang kita dapat apa? Dapat inhiraf itu ada yang miring. Apa itu yang miring? Suara. Kenapa miring? Karena biasanya suara keluar dari mana? Dari depan ini. Suara keluar dari mulai dari beta suara sampai sini. Huruf apa aja tapi keluar dari depan. Dari depan. Di huruf inhiraf, huruf apa? Lam dan ra. Huruf inhiraf ini suara enggak keluar di huruf lam. Suara enggak keluar dari depan. Dari mana? Udah miring. Jadi dari mana? Dari samping. Kenapa dari samping? Karena depan saya udah tutup pakai lidah. Karena kalau kita mau baca huruf lam ini, semua ditutup. Dari gigi 1, di gigi pertama ini sampai gigi kelima. Itu udah tutup, gak ada udara bisa keluar. Jadi suara keluar dari mana? Dari samping, dari setelah gigi kelima. Baru keluar. Itu maksudnya inhiraf. Suara enggak keluar dari sini, keluar dari samping.
Ini yang inhiraf. Jadi lihat nggak ada masalah karena nggak ada suara di sini. Tapi fokus ada karena suara udah miring. Lam, ra keluar dari mana? Inhiraf di ra, apa itu yang inhiraf di ra? Kalau ra suaranya keluar dari depan. Jadi inhiraf apa yang di ra? Lidah. Kalau di ra, lidah miring sedikit ke kanan. Ar. Lidah miring sedikit ke kanan. Atau kiri, coba. Coba ar. Merasa lidah miring tidak? Sedikit aja. Jangan berhenti. Enggak. Baik. Merasa tidak? Ya, Syekh. Sifat keenam apa itu? Tafasyi ya. Sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Menyebar ya. Menyebar ya, Syekh. Menyebar apa itu? Angin menyebar di mulut. Baik. Bisa ambil contoh yang lebih jelas. Siapa yang punya TV yang lama? Atau pernah punya? Biasanya sekarang udah LCD, udah smart. Yang lama, yang nggak bisa smart, yang nggak bisa WiFi, yang nggak bisa Bluetooth, yang lama banget. Yang tebal. Yang tebal, yang sebelumnya juga, yang masih hitam putih. Yang belum bisa pakai itu. Itu waktu kita mau lihat channel harus ada orang di atas ya, dan kita di bawah. Udah, masih belum. Kanan sedikit, kiri sedikit. Bikin berisik di daerah kita karena mau lihat satu channel. Baik. Kalau nggak ada sinyal di TV itu, suaranya bagaimana? Berisik. Semua rumah lagi berisik. Yang tidur harus bangun. Yang sholat nggak bisa lanjut. Yang karena suaranya Menyebar. itu suara huruf shin. Kalau di dalam mulut harus berisik di dalam mulut semua. Jadi ash, jangan keras. Asha, shi, shu, ash. Itu suara huruf shin. Shin. Jadi huruf tafasyi apa? Huruf tafasyi shin aja. Shin. Sifat terakhir, sifat namanya apa? Sifat apa? Al-istitalah. Istitalah. Arti istitalah apa? Panjang ya. Mempanjang. Huruf apa? Huruf dad. Satu huruf aja, huruf dad. Mempanjang huruf dad. Baik, saya nggak tahu. Udah tahu mempanjang gimana caranya? Seperti ini. Sekarang kita mau baca huruf dad. Huruf dad dari huruf rakhawa ya, bukan syiddah. Ini yang kita harus paham. Huruf dad, huruf rakhawa bukan syiddah. Huruf dad apa? Rakhawa bukan apa? Bukan syiddah. Huruf dad rakhawa bukan syiddah. Ini yang pertama. Huruf dad rakhawa bukan syiddah. Jadi kalau rakhawa bukan syiddah, suaranya apa? Tidak tertekan. Mengalir. Mengalir, iya. Ya, suaranya mengalir, nggak bisa diputus. Tapi kita sekarang kalau baca walam, suaranya diputus. Bagaimana? Kita salah. Biar nggak diputus. Bagaimana?
Sekarang kita mau baca, lidah jangan langsung ke depan. Langsung gigi ke gigi, enggak. Dari sini lidah. Kita baca walam. Sekarang saya akan baca yang salah dulu. Dengar. Dengar suara, bilang dengar suara atau tidak. Walam. Selama saya tahan, ada suara tidak? Walam. Bolin. Ada suara tidak? Tidak ada. Tidak. Karena saya enggak dibaca istitalah. Sekarang akan baca istitalah. Walam bolin. Ada tidak? Ada. Itu yang istitalah. Walam. Jadi istitalah panjang. Bikin lidah pindah sedikit ke depan. Walam. Jadi lidah jangan langsung walap ke gigi, enggak. Di sini dulu. Dan jangan baca keras. Istitalah akan pindah lidah ke depan. Dan suara berjalan juga. Walam. Dan gigi tutup ya. Walam. Biar suaranya jelas. Ini sifat terakhir di sifat tidak punya lawan. Ada huruf yang punya, ada huruf yang tidak punya. Misal huruf hamzah, tidak ada sifat yang tidak punya lawan. Huruf ha, huruf ha. Huruf ada banyak yang tidak punya. Ada banyak yang tidak punya. Tapi ada huruf yang punya dua. Misal, seperti huruf ra. Ada inhiraf, ada takrir. Jadi ra ada 7 sifat. Lam ada 6. Wow, ada 6 juga. Ada huruf 5 aja. Tapi 5 itu yang punya lawan, harus semua huruf ada. Yang enggak punya lawan, ada huruf punya, ada huruf enggak punya. Baik, ada yang mau nanya tentang ini, silakan. Hah? Kalau guna Syekh gimana Syekh? Termasuk Kalau apa? bukannya. Kalau guna. Kalau guna ini yang masalah. Ada sifat guna dan ada sifat namanya khafa juga. Ini biasanya enggak itu sifat juga, tapi biasanya enggak dimasukin ke sini. Gunna insyaAllah kita akan belajar sama makharij al-huruf. Karena gunna punya makhraj sendiri. Gunna itu punya makhraj sendiri, jadi sifat, tetap sifat, tapi enggak dibelajar di sini karena punya makhraj sendiri. Maksudnya apa? Karena punya makhraj sendiri. Kita akan belajar makhrajnya dulu, dan suaranya, dan sifatnya. Tapi di sini sifat semua ikut huruf. Misal, safir dari makhraj huruf safir, nggak bisa dari tempat lain. Qalqalah dari makhraj qalqalah. Qaf dari pangkal lidah. Jadi qalqalah keluar dari pangkal lidah. Ini ta di ujung lidah. Qalqalah keluar dari ujung lidah. Ba dari bibir. Qalqalah keluar dari bibir, ikut huruf. Sama ini tekrar, inhiraf, semuanya. Gunnah sendiri. Huruf gunna itu nun dan mim. Mim keluar dari bibir, tapi gunna dari hidung. Jadi punya makhraj sendiri. InsyaAllah kalau kita masuk makhraj huruf, akan lihat sifat gunnah dan makhrajnya. Baik, ada lagi? Sekarang kita akan belajar satu-satu ya, fokus. Satu sifat satu. Akan belajar semuanya. Sifat dan kemarin makhraj. Dari pekan atau bulan depan akan belajar makhraj pertama itu al-halq, tenggorokan. Tempat pertama atau bagian pertama itu bawah. Ada huruf apa? Sifatnya apa? Misal ditulis hamzah, sifatnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Contohin hamzah, fathah, dhamma, kasrah, sukun. Di awal, di akhir, di tengah kata. Dan akan baca. Saya contohin, nanti semuanya akan baca. Sekarang lagi umum. Nanti akan setiap huruf belajar semuanya. Sifatnya, makharijnya, dan latihan. InsyaAllah. Baik. Jazakumullah khair. Waffaqana Allah wa iyyakum ma yuhibbu wa yardah. Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yaghfira li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa an yarda 'anna wa 'ankum ridan la sakhata ba'dah wa an yaj'al hadha al 'ilm shahidan lana yawm al qiyamati bil khairat la shahidan alaina bil hasarat. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khaira. Allahumma waffiqna ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh, jazakallah khairan. Lagi di kereta Syekh. Barakallah fiik. Wah, saya. Ya, alhamdulillah lagi di kereta tapi semangat belajar. Ya, itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.